Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas tentang pembelajaran bahasa-bahasa pemrograman. Kali ini kita akan belajar kembali tentang perintah-perintah dasar Termux atau perintah-perintah dasar Linux. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang perintah file, yaitu perintah untuk menampilkan jenis file dan deskripsi filenya itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang perintah dasar Termux atau Linux. Sebelum lanjut, kita sudah hampir selesai membahas tentang navigasi file di dalam sistem Termux atau Linux. Tapi pertama-tama mari kita pelajari cara membaca file. Membaca file dan membaca isi di dalam file yang ada di Termux atau di Linux itu sendiri. Perintah sederhana untuk digunakan untuk membaca isi dari sebuah file adalah perintah cat. CAT ini singkatan dari concatenate, bahasa Inggrisnya, yang artinya menggabungkan atau menyatukan. Perintah ini tidak hanya menampilkan isi dari file yang ada yang ingin kita lihat, tetapi juga dapat menggabungkan beberapa file dan menampilkan hasilnya kepada kita. Contoh, saat ini kita akan melihat beberapa file yang ada di dalam handphone ini. Di sini ada banyak sekali ya file-file. Biasanya di dalam Termux itu file itu biasanya bertuliskan putih seperti ini ya, dan yang berwarna biru atau yang berwarna hijau itu biasanya directory atau folder. Jadi saat ini kita ingin mencoba perintah cat ini untuk mengetahui isi di dalam sebuah file yang ada di sistem Termux atau sistem Linux. Saat ini saya akan berikan contoh. Kita ingin melihat isi dari file yang bernama file saya ya. Kita coba perintah cat, lalu perintah nama file yang nama file yang ingin kita periksa isinya. Dalam hal ini saya ingin memeriksa file yang bernama file saya. Kita ketikkan cat, lalu spasi, kemudian nama file yang ingin kita lihat isinya. Kita tekan enter. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, berarti file yang ingin kita lihat isinya itu kosong, tidak ada isinya. Kita coba kembali file yang ingin kita coba lihat, yaitu file Zoro JPG. Kita tuliskan cat, lalu spasi, lalu nama file yang ingin kita periksa isinya. Dalam hal ini file Zoro JPG. Kita tekan enter. Di sini terlihat ada isi dari sebuah file cat
file zoro.jpg itu adalah isinya adalah sebuah teks yang bertuliskan halo semua. Kemudian kita coba periksa lagi, dalam hal ini kita coba file zoro.txt. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kedua file ini ya, file zoro.jpg dan file zoro.txt, yang mana pada video sebelumnya adalah file zoro.txt ini adalah sebuah file image atau file gambar. Kita coba periksa isi dari teksnya, dari file zoro.txt ini dengan menuliskan perintah cat lalu spasi diikuti dengan nama file yang ingin kita periksa isinya ya. Kita tekan enter. Nah, di sini belum memperlihatkan hasilnya kepada kita, dia masih memproses. Nah, di sini isi dari file ini merupakan sebuah kode pengkodean, apa ya namanya di dalam komputer itu, pengkodean yang hanya bisa diartikan oleh komputer itu sendiri. Kita nggak bisa mengartikan ini semua, tapi yang pasti file zoro.txt itu pada pembahasan video sebelumnya adalah sebuah file gambar. Jadi kalau ketika kita mengetikkan perintah cat pada sebuah file yang berisikan grafik atau foto, biasanya dia akan memperlihatkan isinya dalam bentuk kode-kode yang hanya bisa diartikan oleh komputer sendiri. Dan dalam hal ini belum ada yang bisa mengartikan kode-kode yang tertera di layar ini kecuali hanya komputer itu sendiri yang bisa mengartikan. Seperti itu ya. Dan kita hapus dulu, kita ketikkan clear untuk membersihkan layar yang ada pada terminal kita. Kita ketikkan enter, maka semuanya sudah bersih. Kita coba lihat lagi dengan perintah ls untuk melihat isi dari directory home yang kita punya. Di sini saya akan memberikan contoh lagi untuk memeriksa sebuah file yang bernama zoro.jpg. zoro.jpg atau ya, kita coba dulu. Ini halus semua tadi sudah ya. Kita coba periksa lagi yang berupa, kita coba ini ya. Kita ingin lihat apa saja yang berada di dalam file youtube/trending underscore artikel dengan perintah cat. Kita tuliskan cat, lalu kita tekan spasi, kemudian nama file. Dalam hal ini saya hanya mempastekan saja supaya lebih cepat dalam pengetikan. Kita tekan enter. Nah, di sini merupakan sebuah file yang berisikan teks atau dokumen yang merupakan hasil dari ini merupakan artikel yang coba saya dapatkan datanya dari YouTube ya.
Jadi ada rencana saya untuk membuat sebuah artikel yang berdasarkan tren yang ada di YouTube. Nah, ini semuanya nih. Ini dari isi dari file yang YouTube _trending_article. Nah, ini semua isinya. Dan perintah cat ini sendiri dia juga bisa menggabungkan dua file yang ingin kita lihat isinya secara bersamaan. Contohnya kita hapus dulu, clear. Kita lihat lagi isi dalam directory home. Misalnya kita ingin melihat sebuah file, kita ingin melihat dua buah file yang ingin kita lihat isinya ya. Contohnya ini hasil trending YouTube .json, dan kita coba ketikkan dulu cat spasi nama file yang pertama yang ingin kita periksa, kemudian spasi nama file kedua yang ingin kita periksa isinya. Dalam hal ini saya coba ingin memeriksa hello world.jpg. Kita ketikkan lagi, kita pastikan. Jadi di sini saya ingin melihat dua buah file. Saya ingin melihat isi dari dua buah file secara bersamaan dengan perintah cat. Kita tekan enter. Maka di sini merupakan sebuah bahasa pemrograman JavaScript. Ini yang isi dari file trending YouTube tadi. Kemudian di sini ada beberapa spasi, ada 3 spasi ini, 1, 2, 3. Kemudian ada tulisan Hello World. Dan Hello World ini merupakan dari isi dari Hello World yang tadi kita periksa tadi, namanya yang ini ya, yang ini hello world.jpg. Dan hello world ini adalah isi dari file yang ini, yang kedua tadi, yang hello world jpg. Jadi perintah cat atau concatenate ini merupakan perintah untuk melihat isi dari sebuah file. Dia bisa menghasilkan apa saja, bisa berupa file gambar, bisa berupa file script, semuanya akan ditampilkan dengan perintah cat ini. Nah, untuk cat ini sendiri agak membingungkan kalau misalnya isi dari file yang kita ingin periksa itu merupakan file yang yang memiliki besaran ukuran file yang cukup besar. Jadi hanya bisa digunakan atau lebih efektif digunakan untuk melihat file-file yang isinya kecil saja. Dan untuk melihat file-file yang berukuran besar itu nanti ada perintahnya lagi. Mungkin di lain waktu kita akan membahasnya kembali. Jadi untuk saat ini, untuk video saat ini, saya rasa saya cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.